Shalom, selamat pagi, sidang jemaat Tuhan, GKP Mazmuria, bahkan 4 yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, di mana awal bulan Mei ini, kita juga mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan diharapkan untuk bisa mempersiapkan ya materi-materi perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Di minggu pertama bulan yang kelima ini Tuhan, kembali kami boleh datang kembali ya Bapa ke dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersekutukan oleh Engkau Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh belajar sebagian daripada firman Tuhan. Ini saatnya kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Mohon Engkau mengurapi akan telinga dan hati kami ya Bapa. Supaya hati dan telinga kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang kasih, pertama-tama ya saya sangat bersukacita dapat berjumpa dengan Ibu Bapa di dalam roh ya. Kita tidak bertemu, tapi kita berjumpa di dalam satu persekutuan yang indah bersama Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di awal Mei dan serta dengan perjamuan kudus. Terima kasih semua pengurus GKP Mazmuria. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan-dukungan doa daripada Bu Gembala, semua pekerja-pekerjaan jemaat Bakat 4 yang begitu luar biasa mendukung ya pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja daripada gereja induk ini. Perlu saya garis bawahi ya bahwa gereja induk adalah milik daripada juga gereja satelit, milik juga saudara-saudara Ibu Bapa di Bakat 4. Oleh itu karena kita ini adalah kesatuan ya, kita tidak bisa terpisah dengan yang lain. Sekalipun kita masing-masing gereja otonom, tapi secara emosional kita adalah satu keluarga. Oleh itu bersyukur bahwa ini bisa dapat kita lakukan, bisa kita kerjakan, dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan pelayanan kita. Kita berdoa supaya hal ini boleh terus ya menjadi contoh bagi gereja-gereja yang lain, contoh bagi GKP yang lain, supaya GKP yang lain juga boleh mengalami multiplikasi di dalam kehidupan pelayanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, ya kita bersyukur bahwa Tuhan juga memberikan tema yang baru di bulan yang kelima ini. Temanya adalah kabar baik. Ya. Temanya di bulan yang kelima adalah kabar baik. Saya harapkan juga baik induk, semua satelit ya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang sama. Sekaligus bahwa di dalam ibadah ini juga saya impartaskan tema kepada saudara, sehingga kepada semua hamba-hamba Tuhan, baik mereka undangan juga harus kasih tahu mereka tema supaya kita belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Baik Ibu Bapa, saudaraku yang kasih, saya akan sampaikan satu ayat firman Tuhan sehubungan dengan tema ini. Di dalam Roma pasal 10 ayat 15 bagian yang B. Kitab Roma pasal 10 ayat 15 bagian yang B. Ya. Bunyinya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Ini ayatnya. Roma 10 ayat 15b dikatakan, betapa indahnya ya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ya, di bulan Mei ini, kalau Ibu Bapak perhatikan di kalender, ada dua peristiwa penting sekali
bagi gereja Tuhan. Yang pertama adalah pada tanggal 13 Mei, itu hari Kamis, ya, itu adalah hari raya. Saya selalu katakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 23 Mei, ya, itu adalah hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu diturunkan, diutus oleh Tuhan, turun menyertai kepada gereja Tuhan. Bapak, saudara-saudaraku yang kasih, ini dua peristiwa penting, ya, yang harus betul-betul kita pakai dengan sebaik-baiknya, supaya kita betul-betul mengalami bagaimana kita terima kuasa daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada tahun ini, Kamis tanggal 13 Mei, ya, itu tidak bisa dipisahkan dengan Natal, ya, kelahiran. Tidak bisa dipisahkan dengan Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Tidak bisa dipisahkan dengan Paskah atau dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Juga tidak bisa dipisahkan dengan janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga adalah satu bagian, ya, yang tidak bisa terpisahkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih, ya, sangat disayangkan bahwa banyak sekali jemaat Tuhan tidak menganggap penting hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita melihat bahwa gereja-gereja, ya, tidak penuh seperti Natal, tidak penuh seperti Paskah. Ada banyak yang tidak hadir dalam gereja. Ya, sekarang ini memang masih online, tapi juga banyak yang tidak memperhatikannya, ya. Karena anggap libur, banyak yang pergi jalan-jalan. Padahal saudara-saudaraku yang dikasih, kalau kita mau teliti dengan cermat, saudaraku, ya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu begitu penting sekali. Bersyukur bahwa GKP Elim bersama dengan cabang, bersama dengan satelit-satelitnya, dalam 20 tahun ini telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, kenaikan Tuhan Yesus setelah itu diikuti dengan namanya Rally KKR. Kita sudah mengadakan 20 tahun sejak dari tahun 2000. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih, ya, memang ya 2 tahun ini sangat disayangkan karena pandemik kita tidak bisa melakukannya. Tapi kita bersyukur bahwa gereja kita sudah melakukannya, termasuk GKP Mazmuria Bakat 4. Bukankah setiap tahun, ya, Rally KKR, ya, Bakat 4, ya, bersama dengan timnya, semua jemaatnya datang ke gereja induk, ya, bersama-sama kita mengadakan suatu KKR yang namanya Rally KKR. Ya, itu berarti bahwa gereja kita sudah menangkap apa menjadi isi hati Tuhan. Gereja kita sudah mengikuti akan kehendak Tuhan, bahwa melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu begitu penting. Tahun ini memang belum bisa ada Rally KKR, kecuali Bakat 2 mereka masih mengadakan secara lokal. Kita berdoa tahun depan, ya, ya, kita bisa mengadakan Rally KKR di gedung gereja yang baru. Amin, amin. Saudara pasti berdoa, ya, pasti berdoa untuk hal itu, ya. Kita akan mengadakan Rally KKR di gedung yang baru. Ada kabar baik untuk ibu bapak yang ada di GKP Mazmuria, bahwa gedung gereja yang baru sudah berdiri dengan baik. Sekarang ini sedang selesaikan finishing, sedang selesaikan ruangan-ruangan yang dipakai. Dan puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk semua sumbangsi, doa maupun segala dana yang diperuntukkan untuk gereja induk, ya. Dan bersyukur saudaraku kalau ada waktu bisa datang, ya, melihat gereja yang baru. Karena bagaimanapun juga gereja induk Elim ini adalah milik daripada sidang jemaat Tuhan di
bakat 4. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, ya selanjutnya ya kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting. Nah, maknanya apa? Di sini saya hanya sampaikan 3 makna secara singkat saja. Ya, yang pertama, ya bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah bukti Tuhan Yesus adalah Tuhan. Amin. Kedua, bahwa kenaikan Tuhan Yesus naik kembali surga, bukti bahwa Yesus itu datang dari surga, ya. Dia datang dari surga, datang ke bumi, kemudian selesai tugasnya, selesai misinya, ya, dia diangkat kembali oleh Bapa kembali ke surga. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih, ada ayatnya di Yohanes 3 di ayat 13. Silakan saudara buka Alkitabnya di Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia. Dia adalah Yesus yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi saudaraku yang dikasih, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus begitu penting, ya, itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah anak manusia, 100% manusia, tapi juga dia 100% Allah. Dan bukti yang kedua bahwa dia itu datang dari surga. Itu saudara-saudaraku yang dikasih, ini adalah kabar baik yang harus kita wartakan kepada orang lain. Ya, semua ingin masuk ke surga, tapi caranya saudaraku yang dikasih tidak bisa dengan amal baik, tidak bisa dengan hal-hal yang lain. Caranya kalau kita mau masuk surga adalah percaya Yesus. Ya, cara mau surga harus ikuti orang yang datang dari surga, dan Yesus adalah satu-satunya manusia Allah yang dari surga. Dia adalah Tuhan, dia datang ke dunia ini menjadi manusia, dan selesai tugasnya, ia kembali ke surga. Ikut Yesus pasti masuk ke surga. Amin. Kemudian yang kedua, ya, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus begitu penting, karena dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang ku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Pergi artinya dia kembali ke surga. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, mengutus Roh Kudus kepadamu. Jadi saudaraku yang kasih, makna yang kedua bahwa kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, makna yang kedua, ya, di mana kita menerima Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus tidak kembali ke surga, maka Roh Kudus tidak turun. Supaya Roh Kudus bisa turun, ya, maka Yesus harus naik ke surga. Amin. Jadi betapa pentingnya makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, supaya Roh Kudus itu turun menyertai kepada kita. Saudara-saudara, ibu bapa yang kekasih oleh Tuhan, ya, setelah kita percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Dia menyertai kepada kita. Roh Kudus itu terus menyertai kepada kita. Ya, Roh Kudus adalah Roh penolong. Dia adalah Roh penghibur. Roh Kudus senantiasa yang menyertai kepada kita. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada apa-apanya. Itu betapa pentingnya saudaraku yang kasih, ya, kita harus betul-betul merayakan, ya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah tugas pemberitaan Injil atau kabar baik diserahkan kepada gereja. Jadi makna yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga artinya Tuhan Yesus telah selesaikan tugasnya, dia kembali ke surga, dan
Begitu dia kembali ke surga, Roh Kudus datang. Ya, untuk apa? Ya, untuk menyertai gereja Tuhan. Untuk menyertai murid-murid Tuhan. Untuk menyertai setiap orang percaya di dalam tugas pemberitaan Injil. Dalam tugas pemberitaan kabar baik kepada dunia. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih, ya. Mari kita baca satu ayat di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 16, 19 dan 28 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, ini sebelum dia naik ke surga ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku di sini adalah Roh Kudus Allah yang menyertai kepada kita sampai akhir zaman. Untuk apa dia menyertai kepada kita? Untuk supaya kita pergi menyampaikan kabar baik. Ini temanya bulan Mei. Ya, menyampaikan kabar baik. Sesuai dengan tema bulan Mei, saudaraku, ya, yaitu kabar baik. Kabar baik itu adalah Injil. Sekali lagi, kabar baik itu adalah Injil. Dalam bahasa aslinya adalah Evangelion. Ketika Injil, kata Injil ini, ya, yang maksud dengan kabar baik, ya, Injil itu juga bisa diartikan ke 4 Injil. Di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Jadi di dalam Alkitab kita ada 4 Injil. Ya, kalau ditanya ada berapa Injil? Ya, ada 4 Injil. Injil adalah bicara tentang kehidupan Yesus. Injil yang ditulis oleh Matius, oleh Markus, oleh Lukas, oleh Yohanes, itu adalah bicara tentang kisah-kisah Yesus. Mulai dari dia lahir sampai kemudian dia naik ke surga. Itu adalah 4 Injil yang ditulis itu. Selain itu, saudaraku yang dikasih, ya, Injil adalah kabar baik. Kalau Tuhan telah memberikan kepada kita tema bulan ini, ya, kabar baik, ya, itu artinya bahwa kita punya satu tugas untuk terus nantiasa menyampaikan kabar baik, itu Injil, kepada orang lain. Gereja Tuhan, ya, punya satu tugas yang sangat besar, yaitu untuk terus menyampaikan kabar baik. Kalau selama pandemik ini, ya, setiap hari kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menakutkan, ya, berita-berita yang mencemaskan, ya, berita-berita yang mengkhawatirkan, ya. Hampir setiap saat kita membuka HP, membaca ini, membaca itu, dengar dari orang lain, setiap saat itu yang masuk semua berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang buruk. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, kalau seseorang, ya, terus diisi dengan berita-berita buruk, ya, nah, apa yang telah dia masuk, dia akan masuk di dalam hati. Maka orang itu akan dikuasai oleh hal-hal negatif. Oleh itu, saudara-saudaraku yang kasih, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, ketika kita mendengarkan suatu hal yang negatif, hal yang buruk, ya, nah, saudara-saudaraku yang dikasih, kita harus putuskannya. Kita tidak boleh lagi menyalurkan kepada orang lain, ya, dan kita harus memberhentikannya. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memutuskannya. Jangan pernah forwardkan berita-berita yang tidak baik, ya.
yang harus kita forwardkan, harus kita beritakan adalah kabar baik. Nah, kabar baik yang lebih dalam lagi kita kan adalah Injil. Injil. Nah, sekarang ini saudaraku yang kasih, isi Injil itu apa? Isi Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik apa? Ya. Kabar baik apa? Yaitu adanya pengampunan bagi orang yang bertobat. Ini adalah kabar baik. Ya. Isi Injil itu adalah bicara tentang adanya pengampunan bagi orang yang bertobat. Isi daripada Injil itu adalah bicara tentang jaminan kepastian keselamatan atau kepastian hidup kekal. Ini yang disebut dengan kabar baik. Isi Injil, saudaraku yang kekasih. Kita akan baca dari Roma pasalnya yang ke-10 tadi. Kitab Roma pasal 10. Ya, saudara buka Alkitabnya. Dari ayat 9 saya baca untuk saudara. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih, ya, inilah satu berita Injil. Berita Injil kepada siapa? Kepada dunia ini. Ya. Isi Injil itu adalah bicara tentang pertobatan. Setiap orang yang mengaku ya dengan mulutnya dan terima Yesus di dalam hatinya, mengaku artinya dia mengaku akan segala dosanya, dia bertobat. Ya. Firman Tuhan katakan dia diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah kabar baik. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih, keselamatan kekal ya yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu tidak usah dengan susah payah kita. Ini adalah kasih karunia. Sebab apa? Karena Kristus telah mati untuk dosa kita. Karena Kristus sudah mati untuk dosa kita, jadi setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, maka dosanya diampuni. Dan ketika dosanya diampuni, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah kabar baik. Ya, ini adalah kabar baik. Ya, kita selamat bukan karena usaha kita. Ya, bukan karena amal baik kita, bukan. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan karena apa? Karena kita dengar kabar baik. Kita dengar Injil. Ada orang yang sampaikan Injil kepada kita. Kita menjadi percaya dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Dulu saudaraku, saya itu tidak percaya kepada Tuhan. Saya menyembah berhala. Tapi ketika suatu saat ada orang yang mengajak saya ke gereja, memperkenalkan saya tentang Yesus. Nah, itulah orang itu yang sampaikan kabar baik kepada saya. Dan mulai sejak itu saya buka hati saya dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya. Dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih, jadi keselamatan ya kekal yang dijanjikan oleh Tuhan ya usah dikerjakan dengan susah-susah. Ya, cukup dengan hati yang percaya, mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah. Punya kasih, ya. Tugas kita sekali lagi sebagai gereja Tuhan. Yang maksudkan gereja Tuhan bukan hanya saja organisasi.
pemasukan gereja Tuhan adalah kita. Kita adalah gereja. Kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Tugas kita, saudaraku yang kasih, yang sudah dipercaya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Paulus katakan, janganlah kita malu bersaksi. Janganlah kita malu untuk menceritakan ya tentang Tuhan Yesus. Janganlah malu kita untuk menceritakan bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan? Saudaraku, tidak cukup dengan doa. Doa itu penting sekali. Tapi bagaimana supaya gereja penuh? Supaya gereja banyak jiwa-jiwa yang baru. Setiap kita, ya, jemaat Tuhan harus pergi untuk memberitakan kabar baik. Amin. Yang memberitakan kabar baik bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta, tapi semua sidang jemaat Tuhan kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya, kita harus bekerja sama. Saudara-saudaraku yang kasih, kita lihat Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dia sendiri memberitakan Injil. Ya, Yesus saja, saudaraku yang kasih, ketika dia ada di bumi, dia sendiri memberitakan Injil. Saya mencatat ada 3 ayat. Di Matius 11 ayat 1, saudara catat ya. Tuhan Yesus memberitakan Injil. Di Matius pasal 11 ayat 1, Markus 1 ayat 14 dan 15, dan Lukas 20 ayat 1. Ya, 3 ayat ini saudaraku yang dikasih, ya, menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus sendiri dia memberitakan Injil. Ya, Matius 11 ayat 1 dikatakan, ya, setelah Yesus ya selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota mereka. Ya. Jadi Yesus sendiri yang memberitakan Injil. Nah, kita sebagai orang percaya, ya, kalau Yesus sudah memberitakan Injil atau kabar baik, maka kita orang percaya juga harus melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Markus 1 ayat 14 dan 15. Silakan buka Alkitabnya. Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 15. Sesudah Yohanes ditangkap, ini Yohanes Pembaptis maksudnya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Ya, kenapa percaya kepada Injil? Roma pasal 1 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Bertobat dan percaya kepada Injil. Injil, saudaraku yang kasih, selain adalah kabar baik, Injil sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Ya, yang sebut Injil, saudaraku, selain adalah kabar baik, ya, Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau Yesus sendiri sudah memberitakan Injil, maka kita pun ya harus memberitakan Injil. Kasih tahu kiri kanannya, bilang, ayo beritakan Injil. Lukas pasal 20 ayat 1 dikatakan, Lukas pasal 20 ayat 1, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, ya, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Jadi di mana-mana Yesus berada, Yesus selalu memberitakan Injil atau kabar baik. Hendaklah kita semua adalah jemaat Tuhan
Ya, orang-orang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, saudaraku yang kasih, pakailah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk kita beritakan Injil. Tidak perlu berkhotbah. Ya, memberitakan Injil itu tidak berkhotbah. Tapi memberitakan Injil, saudaraku yang kasih, adalah menyampaikan kesaksian hidup kita. Bagaimana kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Waktu kita belum percaya, ya, hidup kita dalam keadaan dosa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita dibaharui oleh Tuhan. Setelah kita percaya, hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, sampaikan kesaksian saudara kepada orang banyak. Ya, semakin banyak saudara sampaikan kesaksian, ya, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih, ya, kalau Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan Injil, maka ke-12 murid pun memberitakan Injil. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri memberitakan Injil, ke-12 murid pun memberitakan Injil atau menyampaikan kabar baik. Kita baca satu ayat di Lukas pasal 9 ayat 6. Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 6. Bunyinya, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa. Ya, segala desa. Sambil apa? Memberitakan Injil. Dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ya, Yesus memberitakan Injil, murid-murid juga memberitakan Injil, maka tidak ada alasan untuk saya dan saudara tidak beritakan Injil. Amin. Menyampaikan kabar Injil, saudaraku, adalah menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Tidak ada orang yang tidak suka dengan kabar baik. Ya, kalau kita sampaikan kabar baik kepada orang, ya, orang pasti suka mendengarnya. Pasti dia mau menerimanya. Umumnya kita takut bersaksi karena kita takut ditolak. Tapi kalau kita menceritakan pengalaman hidup kita dengan Tuhan, orang tidak mungkin bisa menolaknya. Saudara-saudaraku yang kasih, jadi penutupnya, ya, kita harus pergi. Karena di dalam ayat pembukaan dikatakan bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, betapa indahnya kedatangan mereka. Ya, mereka di sini adalah setiap kita, jemaat Tuhan di Bakat 4. Ya, ketika saudara-saudara pergi memberitakan Injil bagi orang lain, maka orang lain, saudaraku yang kasih, berkata, betapa indahnya kedatangan jemaat Bakat 4 yang membawa apa? Kabar baik. Doa saya supaya jemaat Bakat 4 atau GGP Mazmuria adalah jemaat yang bersaksi, jemaat yang hidup oleh Injil, jemaat yang terus mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Saudara-saudara, ibu bapak yang kekasih, ya, jangan takut ya kepada dunia ini. Ya, kenapa? Karena Alkitab katakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari segala roh-roh yang lain. Amin. Saudaraku yang kasih, Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata segala kuasa di surga di bumi sudah ada di tanganku. Dan percaya saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga melengkapi kita dengan kuasa. Di dalam hidup saya, dalam hidup saudara, Tuhan telah menganugerahkan kuasa di bumi, di sorga. Saudara-saudaraku yang kasih, kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasa untuk apa? Mengusir segala roh-roh setan, roh-roh iblis. Kuasa apa? Kuasa untuk melenyapkan segala kuasa kegelapan. Kuasa ini ada di tangan ibu bapa. Ya.
Kuasa ini akan bekerja ketika ibu bapa melangkah untuk pergi beritakan Injil. Saya sering kasih ilustrasi dulu ya. Ingat itu granat tangan punya daya ledak yang sangat luar biasa. Ya, granat tangan itu punya daya ledak yang luar biasa, tidak akan meledak kalau hanya simpan di laci atau simpan di kantong. Ya, kalau kita lihat tentara-tentara, ya diikat pinggangnya itu ada granat, ya nggak apa-apa, ya tidak akan meledak karena tidak dicabut pinnya. Granat itu akan meledak kalau pinnya dicabut, cabut pinnya. Dan kemudian granat itu dilempar, ya. Begitu dia jatuh, maka granat itu akan bekerja. Demikian juga saudaraku, segala kuasa di surga di bumi sudah Tuhan lengkapi dalam kehidupan kita. Tapi ingat loh, saudara, segala kuasa itu tidak akan bekerja kalau kita diam. Tidak akan bekerja kalau kita diam. Tidak akan bekerja kalau kita tidak pergi. Kuasa itu akan bekerja ketika kita mulai melangkah. Ketika kita katakan, saya mau pergi untuk memberitakan Injil. Saya mau pergi bersaksi. Saya mau pergi untuk melayani. Saya mau pergi untuk besuk seseorang. Saat Anda berangkat, disitulah saudaraku, Tuhan bekerja. Satu ayat penutup untuk saudara. Mari kita buka di dalam Markus 16 ayat 20. Injil Markus 16 ayat 20, setelah itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, Markus 16 ayat 20. Bunyinya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dan tanda-tanda yang menyertainya. Perhatikan baik, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan turut bekerja. Ya, Tuhan turut bekerja ketika mereka pergi beritakan Injil. Demikian juga Tuhan turut bekerja dengan saya dan saudara kalau kita pergi beritakan kabar baik kepada orang lain. Amin. Kita terbatas. Tapi kalau Tuhan sendiri bekerja dengan kita, maka kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara percaya di tangan saudara ada kuasa di bumi, di surga? Percaya. Tetapi kuasa itu akan bekerja kalau kita pergi. Pergi besok, pergi berdoa untuk orang lain. Pergi berdoa untuk orang sakit. Kalau kita tidak pergi, tidak akan terjadi apa-apa. Begitu kita pergi, ya Tuhan turut bekerja. Dia meneguhkan firman-Nya dan tanda-tanda yang menyertai. Tanda-tanda ini adalah mujizat. Mujizat tidak pernah akan terjadi kalau kita tidak pergi. Mujizat kita tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan, ya, tidak pergi untuk memberitakan Injil. Mujizat tidak akan pernah pergi kalau kita tidak pergi berdoa untuk seseorang. Minggu yang lalu satu keluarga minta kepada saya bersama ibu berdoa untuk satu keluarga. Sebenarnya dia itu bukan jemaat kita. Orang tuanya jemaat kita, tapi anaknya bukan jemaat kita, dia tinggal di BSD. Mamanya kasih tahu kepada kita, mamanya adalah pendoa di gereja kita. Bapak Gembala tolong pergi doakan anak saya. Saya bilang siap. Saya tanya ada apa? Nah, anaknya itu sakit sudah 2 bulan. Di mana dia merasa kalau mau buang air kecil itu sakit sekali. Dia sudah pergi cek berapa dokter, berapa rumah sakit. Sudah kasih obat, tidak sembuh-sembuh. Dan anak ini namanya Stefani, dia telepon mamanya. Dia sudah nangis. Dia sudah putus asa. Dan mamanya telepon saya.
Ya baik, siap, saya bilang. Saya akan pergi berdoa. Kemudian saudaraku yang kasih, ya singkat kata saya janji dengan Stefani untuk berdoa. Dan kemudian setelah saya berdoa, 2 hari yang kemudian dia bersaksi bahwa dia sudah tidak sakit lagi. Dia sudah sembuh. Kalau ibu bapak membaca di dalam grupnya doa berantai, di situ mamanya pernah bersaksi. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kasih, ya, jadilah pembawa kabar baik. Karena yang dibutuhkan orang saat ini adalah kabar baik. Dan kabar baik itu adalah Injil. Apa isi Injil itu? Isi Injil adalah pengampunan dosa kepada setiap orang yang bertobat. Isi Injil adalah satu jaminan kepastian keselamatan. Isi Injil adalah tentang jaminan hidup kekal. Injillah yang akan membawa seorang menerima hidup kekal kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan betapa luar biasanya kuasa Injil itu. Jangan sampai kita selama hidup kita menjadi orang Kristen, kita tidak pernah beritakan Injil kepada siapapun. Minimal saudara harus beritakan 1 orang. Ya, berdoalah kepada Tuhan, mintalah ya kepada Tuhan, kepada siapa saudara mau pergi beritakan Injil. Jangan sampai mati tidak pernah ya beritakan Injil kepada siapapun. Karena dengan saudara memberitakan Injil atau kabar baik kepada seseorang kalau dia percaya, dia diselamatkan. Kalau dia tidak percaya, memang tidak terjadi apa-apa. Tapi tugas kita sudah selesai. Yeskiel katakan kalau kita tahu berbuat baik, kalau kita tahu seseorang itu salah jalannya, tapi kita tidak kasih tahu kepada orang itu akan dihukum mati. Dan dosanya ditimpakan kepada kita. Oleh itu ibu bapak saudara-saudara punya kasih, sekarang ini tersedia begitu banyak fasilitas-fasilitas ya. Kadang-kadang tanpa pergi pun bisa. Saudara bisa kirimkan renungan, saudara bisa kirimkan kesaksian, saudara bisa kirimkan doa saudara untuk mereka ya. Jadi kesempatan untuk memberitakan kabar baik sekarang ini jauh lebih banyak. Karena apa? Tersedia begitu banyak sekali ya fasilitas-fasilitas. Saudara bisa kirim email, saudara bisa kirim WA, saudara bisa kirim SMS ya. Saudaraku yang kasih, jadilah anak Tuhan ya, yang mengalami kuasa Tuhan ya. Jadilah anak Tuhan yang menjadi pembawa kabar baik. Karena engkau akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Amin tu firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Silakan ibu bapa mempersiapkannya. Kalau semua sudah siap, saya minta boleh berdiri. Di rumah juga saudara boleh bangkit berdiri. Perjamuan kudus itu sangat penting. Siapkan hati saudara, iman saudara kepada Dia. Bahwa di dalam perjamuan kudus kita akan terima berkat-berkat yang baru. Ada pemulihan yang baru. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, boleh angkat tangannya. Bapa, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami angkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kami. Yang sudah bangkit untuk kami. Yang sudah naik ke sorga.
yang sudah memberikan kepada kami tugas yang baru, yaitu untuk supaya kami kabarkan kabar baik kepada orang lain. Dan biarlah melalui perjamuan kudus yang kami terima, ya Tuhan, itu akan membawa kepada kami, ya Tuhan, kepada suatu pengertian yang baru, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua unsur-unsur perjamuan kudus yang sudah disiapkan oleh jemaat Tuhan. Kami memohonkan doa turun di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima perjamuan kudus ini. Mari saya akan bacakan ayat untuk saudara. Kita sama-sama jawab dengan kata amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali kematian Kristus bagi hidup kami. Kami didorong oleh Tuhan untuk hidup bagi Kristus. Biarlah lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami boleh menjadi jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, yang dapat menjadi pembawa kabar baik kepada orang banyak. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, sesudah itu mengucap syukur kepadanya, yang memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, Kau Tuhanku, Kau Allahku, Kau hebat, Engkau ajaib, Kau luar biasa bagi kami. Selanjutnya angkat cawan dengan tangan kananmu, tangan kiri saudara tempelkan di dada saudara. Biarlah perjamuan kudus ini menguduskan semua hati. Jangan ada lagi kepahitan, jangan ada lagi iri hati, amarah, jangan lagi ada dosa-dosa di dalam hidupmu, jangan ada lagi ada akar pahit, jangan ada lagi mendendam, jangan ada lagi permusuhan, tapi biarlah perjamuan kudus ini mengubahkan hati kita menjadi hati yang kudus, yang suci, yang didiam oleh Allah Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman yang mengubahkan pribadi kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat firman-Mu ya Tuhan, boleh membawa kami ya Tuhan untuk tidak malu, tidak takut untuk pergi memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, untuk perjamuan kudus yang kami boleh terima. Kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan.
Dan tubuhmu dan darahmu saat ini yang kudus itu telah menyatukan dengan kehidupan kami. Dan menguduskan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Untuk karyamu yang begitu luar biasa bagi kami. Dan pujilah namamu Tuhan. Berkatilah Ibu Asti, Ibu Gembala. Berkatilah semua pengurus ya Tuhan di GKP Mazmur ya Bakat 4. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan di Bakat 4 ya Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan turunkan ya Tuhan pengurapan-Mu atas Ibu Gembala, atas seluruh pelayan-pelayan Tuhan di Bakat 4. Agar seluruh sidang jemaat Tuhan, turunkanlah api-Mu, api Injil diimpartasikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Sehingga mereka boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Menyala-nyala untuk sampaikan kabar baik kepada orang lain. Pujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Juga berdoa untuk mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah jamah, Allah pulihkan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk anak-anak dalam studi, di dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong campur tangan. Untuk anak-anak yang mau ujian, Tuhan berkati mereka, beri mereka sehat, beri mereka kekuatan, beri mereka kecerdasan yang daripada-Mu. Diberkatilah semua sidang jemaat Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Campur tangan Allah terjadi, pertolongan Allah terjadi, pemulihan Allah terjadi dalam setiap nikah-nikah keluarga mereka. Bapa, terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun, memberkati kepada kita, menukuhkan dan menyertai kepada kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.